untuk MAD MSI yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ibu Promotor, Profesor Dr. Sudarmiatin MSI, yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Promotor 1, Bapak Dr. Haji Agus Hermawan MSI, kemudian Ibu Dr. Uning Fatmirahayu, silakan. Baiklah, saya akan coba mempresentasikan proposal disertasi saya berjudul peran gender dalam moderasi sosial media marketing terhadap purchase intention yang diminasi oleh brand Trust dan Iwok. Studi pada produk UMKM Batik Bono Riau. Baik, dari data BPS tingkat perkembangan UMKM di Riau cukup besar dari data listingnya, khususnya di Kabupaten Palawan, tempat di mana objek produk rumah batik yang akan saya teliti. UMKM menyumbang sebagian besar dari total perusahaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB real, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi serta kemiskinan dengan kontribusi 61% dari PDB, 90% penyerapan tenaga kerja dan 14,37% dari ekspor. Salah satu bidang UMKM yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah usaha batik. Batik Indonesia telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Di luar Riau, barangkali batik sudah menjadi sebuah produk yang sangat dikenal. Selama ini kita mengenal batik itu sebagai pusatnya adalah di Pulau Jawa. Nah, saat ini juga di Riau sudah mulai berkembang batik yang mengambil corak dari kearifan lokal. Nah, salah satu daerah yang juga sudah mulai memiliki produksi batik asli adalah Kabupaten Palawan yang berada di Provinsi Riau. Batik ini diproduksi sendiri oleh pengrajin batik yang tergabung dalam usaha kecil menengah hasil program binaan salah satu perusahaan yang ada di sana, itu PT Riau Anand Paper, yang diberi nama Rumah Batik Andalan. Batik Bono sebagai produksi dari Rumah Batik Andalan ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan batik pada umumnya. Pemilihan warna pada batik Bono menggunakan warna-warna yang cerah seperti warna orange, biru, merah, coklat, hijau, dan warna lainnya. Dengan warna cerah ini tujuan untuk memberikan kesan khas yang hanya dimiliki oleh batik Bono serta untuk membangkitkan rasa semangat. Ini yang membedakan dari produk ini dengan barangkali dengan produk-produk batik lainnya. Nah, ini perkembangan omset dari Rumah Batik Andalan. Rumah Batik Andalan sebagai produsen batik Bono itu memulai produksinya secara komersil pada tahun 2014. Ya. Nah, kita bisa melihat dari data ini sejak tahun 2021 sudah mulai terjadi penurunan produk yang terjual. Nah, barangkali ini karena disebabkan oleh pandemik, tapi pada tahun 2022 pandemik sudah berakhir, mereka masih juga belum bisa mengembalikan minimal seperti pada masa sebelum pandemik. Nah, ini keunikan batik Bono, beberapa desainnya yang memang akan kita terlihat berbeda dengan batik-batik produksi lainnya. Dan ini adalah tabir motif batik Bono yang mereka miliki. Pada hari ini juga sudah berkembang lagi dengan bertambah motif-motif lainnya. Ini semua diambil dari kearifan lokal yang ada di daerah Riau. Nah, mereka juga memiliki Facebook ya, dan Instagram. Nah, sejak berdirinya mereka sudah memiliki beberapa cabang ya, yang kita sebut sebagai bidang mereka. Di Pangkal Gajah ada 4, kemudian di luar Kota Palawan ada 6. Jadi sekitar 10 yang tempat mereka memproduksi batik di sini. Nah, kenapa saya tertarik untuk meneliti ini? Pertama, karena terjadinya penurunan omset yang cukup signifikan. Jadi kita melihat ada penurunan minat beli orang terhadap produk batik Bono Andalan ini. Kemudian para pembelinya memang didominasi oleh paguyuban pemerintah dan perusahaan.
Jadi lebih banyak orang membeli untuk seragam dan memesannya secara kolektif. Nah, pembeli perorangan itu masih sedikit. Kemudian batik Riau, khususnya batik Gono, belum bisa mengimbangi batik lain, khususnya brand batik yang sudah dikenal. Ya, apalagi batik Kris misalnya itu masih jauh dari capaian batik Gono Riau ini. Namun untuk Riau, batik Gono berpeluang sebagai salah satu market leader untuk batik lokal. Ini kita lihat karena banyak instansi yang secara kolektif memesan batik Gono ini sebagai seragam mereka, baik untuk seragam kantor maupun seragam event-event atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Kemudian Rumah Batik Andalan sebagai produsen batik Gono juga membina rumah produksi batik lainnya. Jadi jika mereka dapat besaran dalam jumlah besar, mereka akan share ke rumah-rumah batik lainnya yang merupakan binaan mereka. Kemudian mereka sudah memiliki akun sosial media Facebook dan IG yang bisa menginformasikan motif-motif terbaru yang mereka miliki. Dan kita ketahui bahwa media sosial telah menjadi salah satu platform yang paling populer dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak konsumen mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi, mengeksplorasi merek, dan berinteraksi dengan sesama pengguna. Dan saya melihat bahwa penggunaan sosial media belum dioptimalkan, ya, belum dioptimalkan untuk meningkatkan minat terhadap pembelian batik Gono. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca, bagaimana pengaruh sosial media marketing terhadap purchase intention, ada perbedaan temuan. Yang ini mendasari saya untuk melakukan penelitian ini. Dapat perbedaan temuan pengaruh sosial media marketing terhadap purchase intention. Ada yang berpendapat pengaruh, ada yang berpendapat tidak berpengaruh. Kemudian juga IWOM terhadap purchase intention. Ada pendapat yang mengatakan bahwa IWOM berpengaruh dan ada juga yang masih menemukan tidak ada pengaruh IWOM terhadap purchase intention. Demikian juga bagaimana pengaruh brand trust terhadap purchase intention, dapat beda temuan. Bagaimana pengaruh brand trust atau perbedaan merek terhadap minat beli. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sosial media marketing memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen, sementara yang lain menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk menguji pengaruh sosial media marketing terhadap minat beli konsumen yang dilakukan oleh elektronik, word of mouth, dan brand trust. Jika juga perbedaan temuan pengaruh brand trust terhadap purchase intention akan diuji kembali pada penelitian ini. Nah, untuk melakukan pada penelitian ini berupa memadukan 4 faktor penting dalam konteks pemasaran digital, yaitu sosial media marketing, atribut produk, IWOM, dan brand trust dalam kerangka konseptual yang komprehensif. Penelitian ini menghubungkan hubungan antara sosial media marketing dan purchase intention melalui peran mediator IWOM dan brand trust. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih lengkap tentang mekanisme pengaruh dari sosial media marketing terhadap purchase intention. Kemudian penelitian ini juga memperhatikan gender sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara sosial media marketing dan purchase intention. Hal ini akan memberikan kontribusi baru dalam memahami apakah sosial media marketing terhadap minat mereka berbeda antara konsumen pria dan wanita. Dengan mempertimbangkan perbedaan gender, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah faktor kontekstual tertentu berdampak lebih kuat pada satu kelompok gender daripada yang lain. Kemudian kita juga memberikan opsi melalui penerapan spesifik, yaitu pembelian batik Gono di Riau. Dengan fokus pada konteks yang terbatas dan objek yang lebih terdefinisi dengan baik, tentunya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh sosial media marketing terhadap purchase intention dalam konteks yang nyata relevan. Kajian pustaka. Pertama, saya menggunakan teknologi acceptance model. Teori acceptance model atau TAM merupakan model yang dikembangkan oleh Davis untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Dalam memformulasikan teknologi model, Davis menggunakan teori of recent action sebagai grand teori, namun tidak mengakomodasi semua komponen dari teori of recent action. Davis menggunakan salah satu indikator teori of recent action, yaitu dengan memanfaatkan komponen belief dan attitude. Sedangkan normatif belief dan subjective norm tidak digunakannya. Davis menjelaskan bahwa perilaku penggunaan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan teknologi informasi. Kedua komponen tersebut sudah dikaitkan dengan teori of recent action merupakan bagian dari belief. Pemanfaatan teknologi untuk mengakses akun-akun sosial media
dari batik bono ini oleh pelanggan, dan calon pelanggan dapat dikaitkan dengan teori ini, dengan penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah teori plan behavior. Menurut Aschen dan Fishbein bahwa perilaku konsumen dapat diprediksi dari niat yang berhubungan langsung dalam perilaku atau tindakan, target dan konteks dengan perilaku konsumen tersebut. Aschen menjelaskan bahwa intention atau niat merupakan tendensi individu ketika berusaha untuk menggunakan sikap secara spesifik. Niat dapat diukur dengan menggunakan norma subjektif dan sikap yang mempengaruhi niat seseorang dalam bertindak. Sedangkan norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan dan motivasi di mana apakah menginginkan orang lain untuk terlibat dalamnya. Oleh karena itu, keyakinan, evaluasi, dan motivasi mempengaruhi niat dengan sendirinya. Niat untuk menggunakan kembali dan membentuk perilaku untuk menggunakan suatu barang atau jasa dapat tercapai apabila konsumen telah membentuk sikap yang positif terhadap suatu barang atau jasa. Perilaku dan situasi yang dihadapi menentukan sejauh mana pentingnya sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dalam membuat prinsip tentang niat. Dalam penelitian ini, subjektif norm atau norma subjektif dapat dikaitkan dengan sosial media marketing, sedangkan itu dapat dikaitkan dengan brand trust. Ini bagaimana hubungan antara attitude, subjective norm, perceived behavior control dengan intention. Kemudian berikutnya sosial media marketing. Sosial media marketing dilakukan dengan tujuan membangun kesadaran dan kepercayaan merek melalui upaya pemasaran pada media sosial. Kemudian sosial media marketing dilakukan melalui media sosial online dan memanfaatkan komunitas online sebagai sarana melakukan pemasaran untuk mencapai target yang lebih luas. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sosial media marketing berpengaruh secara signifikan terhadap brand equity dan kepercayaan merek, di mana hal tersebut berpengaruh terhadap niat beli untuk mengkonsumsi produk. Kemudian hal ini selaras dengan pernyataan Lacap bahwa penggunaan sosial media berkaitan secara signifikan positif dengan niat beli. Jadi dengan Manzor et al. Yang menyatakan bahwa media sosial berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli konsumen. Dan ditandai oleh Kaursing juga menunjukkan bahwa sosial media marketing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Kim dan Co. 2012 juga menunjukkan bahwa sosial media marketing dapat meningkatkan minat beli konsumen melalui interaksi dan keterlibatan yang terjadi antara perusahaan dan konsumen. Kemudian Iwom, meningkatnya pengguna dan popularitas media sosial di Instagram telah menggambarkan mengenai word of mouth. Menurut Charo et al. Bahwa bentuk pertukaran informasi dan pengetahuan secara online pada media sosial dikenal sebagai electronic word of mouth. Dan menurut dan dalam Sari dan Pangestu, Iwom merupakan komunikasi pemasaran yang dilakukan secara online melalui media sosial. Meningkatnya pengguna dan popularitas media sosial di Instagram telah mengubah gambaran mengenai word of mouth. Menurut Charo et al. Bahwa bentuk pertukaran dan brand trust menurut Murti dalam Anam Mansah, brand trust dari sudut pandang perusahaan adalah merek yang berhasil menciptakan brand experience yang berkesan dalam diri konsumen media sosial, yang berkelanjutan dalam jangka panjang, berdasarkan integritas, kejujuran, dan kesatuan brand tersebut. Sedangkan menurut Delgado dalam jurnal Mohammed et al., kepercayaan merek atau brand trust merupakan suatu perasaan aman yang dimiliki konsumen akibat dari interaksinya dengan sebuah merek, yang berdasarkan persepsi bahwa merek tersebut dapat diandalkan dan bertanggung jawab atas kepentingan dan keselamatan konsumen. Yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Secara umum, kepercayaan dikenal sebagai prediktor perilaku pembelian, dan Kim Lee dan Kim menegaskan bahwa niat beli biasanya merek oleh kepercayaan merek. Berdasarkan kepercayaan merek dapat memiliki efek positif pada niat beli dan pembelian, mengurangi risiko ketidakpastian dan mendorong pembelian. Kemudian produk attitude. Atribut produk adalah karakteristik atau fitur yang menggambarkan suatu produk. Atribut ini bisa bersifat fisik seperti ukuran, bentuk, atau warna produk, atau bisa lebih abstrak seperti citra merek, kualitas atau nilai. Indikator atribut produk dapat juga berupa informasi produk, kualitas produk, dan harga produk. Dan definisi informasi produk dari penelitian sebelumnya digunakan dalam penelitian ini dan menjelaskan bahwa informasi produk mungkin memiliki segmen subjektif dan objektif dalam kesadaran konsumen. Segmen objektif terkait dengan pengetahuan atau konsep pelanggan tentang produk, dan segmen subjektif mengacu pada kognisi produk yang dimulai dari informasi eksternal. Dos, Mondo, dan Jewel satu mengungkapkan gambaran atau kesan sistematis tentang kualitas produk yang akan secara signifikan meningkatkan kemauan pembelian nilai komoditas.
Dan menurut Kotler dan Keller menunjukkan bahwa pada tahap evaluasi alternatif, konsumen akan melihat suatu produk sebagai kombinasi atribut dengan kemampuan yang dapat memberikan manfaat tertentu dan mampu membentuk minat beli. Dan berdasarkan hasil penelitian lainnya, dapat diketahui bahwa atribut produk berpengaruh terhadap minat beli. Kemudian gender sebagai moderasi. Kotler dan Kerpen menyebutkan kebutuhan serta keinginan pelanggan memiliki hubungan erat terhadap jenis kelamin atau gender. Kemudian Follow mengungkapkan bahwa jenis kelamin atau gender adalah perbedaan sosial masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Peran dan cara orang dalam masyarakat sosial memandang seorang laki-laki dan perempuan. Dan penelitian Ma et al. Menyatakan bahwa pelanggan perempuan menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada pelanggan laki-laki. Dan Dong dalam penelitiannya menemukan bahwa wanita memiliki efek signifikan pada pengaruh kepuasan terhadap loyalitas. Dalam arti bahwa wanita lebih loyal daripada laki-laki. Namun berbeda dalam penelitian sebelumnya, dalam temuan Okoroabo et al. Menunjukkan tidak ada perbedaan gender dalam mempersepsikan rangsangan pemasaran perusahaan, sehingga belum dapat dipastikan ini akan berdampak pada kepuasan loyalitas pelanggan. Dan menurut Poyum menyebutkan bahwa gender tidak memiliki peran moderasi pada kepuasan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian penelitian Gulsoy menilai 2003 menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin dan usia tidak mengatur hubungan antara variabel pemasaran konten digital dan jual beli online. Meskipun mereka menunjukkan bahwa metode pemasaran konten digital sangat efektif terhadap jual beli online. Kemudian Adbarov 2020 menyatakan sosial media marketing atau aktivitas pemasaran media sosial yang dirasakan mempengaruhi loyalitas merek untuk sampel pria wanita dan berkesan rendah. Kesadaran nilai untuk sampel pria berkesan tinggi dan berkesan rendah. Kemudian kesadaran merek untuk sampel pria berkesan lebih tinggi dan berkesan rendah. Pengaruh jenis kelamin sebagai moderator secara statistik tidak signifikan. Dan pengaruh pendapatan sebagai moderator signifikan hanya dalam 2 jalur. Nah, ini rancangan penelitian sosial media marketing. Tidak ada 2 variabel antecedent, sosial media marketing dan produk atribut. Kemudian 2 variabel sebagai mediator, brand trust atau brand merek dan IWOP. Kemudian gender sebagai moderasi. Kemudian hipotesis penelitian ini adalah satu, sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Kemudian sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust. Kemudian H3-nya sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap IWOP, Kemudian H4, brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Kemudian H5, IWOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Kemudian H6, brand trust memperkuat hubungan antara sosial media marketing dan purchase intention. H7, IWOP memperkuat hubungan antara sosial media marketing dan purchase intention. Dan H8, gender memoderasi hubungan antara sosial media marketing dan purchase intention, di mana hubungan tersebut lebih kuat pada konsumen dengan jenis kelamin tertentu, misalnya perempuan atau laki-laki. Nah, sebenarnya atribut produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Nah, dalam penelitian ini besarnya populasi diambil dari jumlah follower atau akun Facebook dan Instagram Rumah Batik Andalan itu sebanyak 4.987 tambah 267. Jadi ada sebanyak 5.245 orang. Kemudian saya menghitung sampelnya dengan menggunakan Rawsop, maka didapat jumlah sampelnya sebanyak 358. Kemudian teknik analisa data menggunakan struktural ecosystem model dari PLS. Kemudian teknik pengumpulan data dimulai dari penggunaan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner yang sebagian besar disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup yang ditujukan kepada responden yang terpilih. Nah, ini matriks kisi instrumen. Untuk variabel sosial media marketing ada 4 indikator: trust in information, consent for privacy, kemudian perception of reliability, security in social media, kemudian use of social media. Ini diambil dari penelitian Kim dan Ko tahun 2012. Kemudian brand trust, ada kepercayaan terhadap merek, kemudian ada keamanan suatu merek, dan ada kejujuran suatu merek. Juga diambil dari penelitian Kim et al. Di 2019. Kemudian IWOM ada 4 sebenarnya: intensity, valence of negative opinion, dan valence of positive opinion, dan terakhir konten.
Itu diambil dari penelitian Goyen et al. Tahun 2010. Nah, kemudian purchase intention ada 3, transaksional, preferensial, dan eksploratif. Ada 4. Sumbernya dari Usnain dan Tut tahun 2017. Dan ada produk, ada informasi produk, list produk, harga produk, dan desain produk. Diambil dari penelitian Lee dan Xi di tahun 2017. Nah, ini gambaran struktur modelnya. Sel media marketing sebagai X1, kemudian produk atribut sebagai X2, dan ada purchase intention sebagai variable Y atau variable kritisnya. Mediatornya ada brand trust dan IWOM, dan gender sebagai variable moderasi. Kemudian analisa data menggunakan PLS. Di PLS ada dilakukan model pengumpulan outer model ya untuk mengukur validitas dari konstruk dan realitas instrumen. Yang model penjualan atau indikator yang bersifat reflektif dievaluasi melalui validitas konvergen atau convergent validity dan validitas diskriminan. Jadi indikator dikatakan valid apabila koefisien outer loading di antara 0,6 sampai 0,7. Kemudian tingkat signifikasinya tingkat alfa 0,05 atau T statistik 1,96. Dan nilai average variance ekstratif atau APE diharapkan lebih besar dari 0,5. Dan untuk uji realitas digunakan dengan menggunakan nilai composite relativity atau CR. Jadi dikatakan reliable jika CR-nya lebih besar dari 0,7. Kemudian semakin mendekati 1, tingkat konsistensi internalnya lebih bagus. Selain itu menggunakan Cronbach alpha di mana nilai harus lebih dari 0,7. Kemudian analisa model struktural. Analisa internal model untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun akurat. Jadi koefisien R kuadrat atau R square sebesar 0,75 itu kuat, 0,50 moderat, dan 0,25 lemah. Kemudian predictive relevance atau Q-square, nilai Q-square antara 0 sampai 1 dengan nilai 0,35 kuat, 0,15 moderat, dan 0,02 lemah. Kemudian untuk goodness of fit index ukuran 0,36 large, 0,25 medium, dan 0,10 small. Terakhir kemudian hipotesis ditentukan dengan menentukan level signifikansi 5%, kemudian membandingkan nilai T statistik dengan nilai T tabel. Jadi hipotesis diterima jika T statistik tabel. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah pantun. Bangunan UM berdiri megah, impian mahasiswa dari segala penjuru negeri. Masih banyak sikap dan salah, mohon tunjuk ajar agar bisa saya perbaiki. Tepuk tangan dong. Baik, demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Memberi apel dan memberi kesempatan di mana kalian sehingga ini kita saksikan masukan dan apa itu ini yang berbahaya dan tentunya yaitu selamat dari dalam ini mungkin fantasi untuk serta dia oke dua orang dan juga itu dan ayo kan waktu ini ada kondisi dan sebelum ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dalam ini yang pertama kerja dari para ada beberapa pendapat ada yang informasi tapi orang sampai ke berbagai ini ada masih ada yang para dari yang apa ini apa ini dalam kita berdiri dari keluarga dari yang Instagram. Ya. Nah, kemudian jumlah dari forum dari kalau belum masuk ada bersama nanti kemudian semua tapi caranya orang belum boleh atau kalau sebelumnya kalau sebagainya itu nanti belum bisa menjadi sementara itu tidak kalau bisa Selamat kasih. Baik. Dari karena ini masukan, ya nanti saya akan lengkapi. Terima kasih masukannya. selanjutnya
Kemudian ini responden program responden oleh ibu kalau Baik, terima kasih Pak. Memang pada ketika saya di sini memang awalnya sebenarnya tentang jadi perilakunya, bukan karena terpaparnya. Karena kan dilihat bagaimana si bupati Poso membuat konten-konten yang menarik, jadi orang tertarik. Itu saja akan saya lakukan lagi Pak. Mana yang lebih cocok untuk traveling ini. Terima kasih. Dan sampel juga akan saya pada lagi lah. Apakah karena awalnya ada pasien investor memang berminat dari bawahnya. Kenapa saya menggunakan jumlah follower atau thread-nya di Facebook dan IG? Karena mereka yang melihat secara langsung kan dari akun tersebut. Jadi kita lebih mudah kita menginformasi atau memberikan questionnaire kepada mereka. Cuma memang ada beberapa yang ada yang bias ya. Mungkin follower di Instagram dengan follower di Facebook bisa jadi orangnya sama. Mungkin verifikasi lagi. Dan maksud verifikasi ini saya ambil jumlah follower di Facebook Instagram memang posisinya di 2 minggu yang lalu. Hari ini mungkin dapat tambah atau berkurang. Saya masih juga belum cek hari ini. Seperti itu Pak. Tapi nanti pada saat saya fixkan proposalnya akan kita lihat batasnya. Dan saya tentukan kapan kita mengambil jumlah sampel. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk rekan-rekan yang secara daya berperan dengan masukannya.
Oke, mulai itu ya kita silakan. Dan dinantikan dan itu tidak begitu. Ini yang hadir online itu enggak on cam ya. Semuanya enggak on cam itu. Pak Ratno, Bu Rika, Bu Elvi. Ini mungkin ditinggal orang yang enggak ada ini Pak Martin. Monggo yang di rumah, Bu Trisinarti. Nggih, Prof. Lagi di rumah sakit ini, Prof. Anak sakit. Lah iya, di rumah sakit. Ini ada namanya, enggak nampak orangnya. Ya. Ini ada lagi Bu Rahmah. Wah ini, monggo Bu Rahmah. Dikasih masukan Pak Tekes ini. Halo Bu Rahmah. Baik, enggak ada? Bu Umu, ada masukan Bu Umu? Di Malang atau di Lombok ini Bu Umu ini? Udah di Lombok, Prof. Sudah di Lombok ya. Silakan Bu Umu, kalau ngasih masukan untuk Pak Tekes. Kurang begitu jelas suaranya tadi, Prof. Jadi kurang kurang eh, bisa mengerti. Cuma ini saya bertanya-tanya tentang judul ini tadi. Saya lihat di dalam skemanya yang riset modelnya tadi ada 6 kalau tidak salah tadi. Terus judulnya tadi ada 5. Mungkin Ya, itu bertanya itu saja, Pak Tengku gitu. ya tidak konsisten antara judul dengan eh, rancangan penelitiannya gitu ya. Gitu. Eh, monggo masih ada yang di rumah. Ini sesama Rio itu enggak komen toh Bu Elvi. Halo Bu Elvi. Ini kira temannya satu kelas itu semua ada di Zoom. Kok enggak ngasih masukan? Ayo Bu Elvi, Pak Pri, monggo Pak Pri. Saya tak rasa nih panjang umur ya. Ayo Pak Pri, silakan marketing. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Prof. Mia, Prof. Budi, dan saya ucapkan selamat Pak Tengku. Ini terkait dengan sosial marketing. Rencananya saya juga berkaitan dengan sosial media marketing nanti Prof. Terkait dengan penelitian saya ke depan. Mohon maaf Pak Tengku, saya masih adik kelasnya jenengan 2 tahun, jadi belum pengalaman. Oleh karenanya kalau nanti masukannya ini sifatnya kurang bagus, mohon dimaklumi. Saya ingin bertanya terkait dengan seberapa besar sih gender itu nanti diperkirakan sesuai dengan hipotesisnya Pak Tengku ini akan berpengaruh terhadap semua kegiatan yang dilakukan dalam variabel yang lain. Jadi selama ini kan penguasa sosial media itu kan tidak hanya gender, walaupun memang paling banyak itu gender, tetapi anak muda kan juga banyak. Tetapi kenapa ini fokusnya berkaitan dengan gender? Kalau nggak salah lebih gender itu arahnya biasanya selalu ke perempuan gitu. Matur nuwun, Prof. Mohon maaf saya ndredeg ini karena baru pertama kali ikut gabung nih dan komentar di sini. Nyuwun ngapunten matur nuwun. Namanya itu tak inteng setiap seminar itu ada, tapi wajahnya tidak pernah muncul. Gitu loh. Izin, Prof. Nggak on cam, makanya tak panggil. Nggih, Gitu matur loh, Pak Pri. nuwun. Sungkem Oke, buwene sekom Prof Budi. Oke. Ya nggih, Assalamualaikum. Salam. Monggo saya kembalikan ke moderator. Ya, ya terima kasih Pak Supiono. Ya, saya ingin memang ingin melihatkan kalau kita lihat dari beberapa literatur kan memang kalau
perbedaan laki-laki dan perempuan itu melihat sosial media atau belanja online itu kan perempuan tuh lebih ini ya, lebih teliti gitu. Kalau laki-laki kan dia tidak begitu memperhatikan baik terhadap aspek iwal yang komentar yang ada di dalam sosial media tersebut. Nah, ini saya ingin coba di penelitian ini apakah itu sejalan dengan penelitian terdahulu yang saya lihat. Begitu kira-kira Pak Spiono ya. Oke, terima kasih Pak Tengku. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak masuk. Putri, bisa mendengar suaranya Prof. Budi, Putri? Nggak kedengeran, Prof. Izin Prof masih mute. Nggak kedengeran ya. Gimana Bu? Tes 1, 2, 3. Nah, ya, Prof, kedengeran. Oke, Baru baik. jelas. Baik. Nggih, matur nuwun. Pak Tengku, selamat ya Pak ya. Ini rombongan yang terakhir dari yang datang awal-awal Pak ya. Dua temannya sudah kembali ke tempat, tinggal Pak Tengku Kuspanjar. Tapi saya hargai semangat Bapak untuk tetap stay di sini dan juga untuk mempertahankan ya tulisan-tulisannya gitu ya Pak ya. Walaupun di sana sini nanti ada masukan-masukan. Itu saya hargai dan saya ucapkan selamat Pak Tengku. Kemudian saya ingin memberikan sedikit masukan nanti. Pak, populasi Bapak itu siapa sih? Saya kok bingung saya. Populasinya itu siapa? User, pengguna, atau pemilik UKM, atau ke customer? Customer. Hah? Customer. Customer ya? Jelas ya? Ya. Customer. Calon. Hah? Calon customer. Tuh. Iya, follower dari akun Instagram dan Facebook. Follower akun. Berarti mereka diperlakukan sebagai apa ini? Calon customer atau ya? Calon customer. Tadi saya calon ya, calon. Tadi saya juga bingung ini. Iki siapa gitu loh ya. Apakah pemilik? Enggak mungkin lah sekian banyak gitu ya. Terus kok ada batik apa? Bono atau apa tadi Pak ya? Ya. Apa kaitannya dengan batik Bono kalau begitu? Ya, jadi yang minat mereka membeli batik Bono. Jadi calon customer atau calon pembeli produk-produk batik Bono gitu maksudnya. Nah, itu harus dijelaskan ya. Didefinisikan dengan jelas populasinya itu ya itu. Gitu Pak ya. Kemudian sampelnya pakai apa Bapak? Teknik penentuan sampelnya pakai apa? Populasinya finite atau tidak? Finite itu maksudnya ada enggak data populasi, jumlah populasinya itu? Ada. Berapa? Jadi 5.000 sekian. 5.000 sekian. Sampel yang diambil berapa? 358. 354. Oke ya. Bapak menggunakan apa? Rumus apa itu? Kalkulator Microsoft. Oke ya, bagus. Oke, sudah oke ya. Baik. Kemudian bentar Pak. Riset gap sudah dipetakan dengan baik. Kemudian nah ini. Kalau Bapak menggunakan, ini kan SEM ya Pak ya, Structural Equation Modeling ya Pak ya. Nah, yang kurang itu, oh ini sudah ya, ini, kalau ini Bapak namanya apa ini? Ini model strukturalnya Pak ya? Struktural. Model konseptualnya sudah,
Ada 3 hal untuk SEM itu. Bahwa berarti dua-duanya sudah. Model konseptual atau konseptual framework-nya sudah ada. Kemudian ini adalah model, yang ini model strukturalnya. Yang ketiga, model matematisnya yang belum. Belum. Itu belum atau tidak tahu bahwa itu ada model matematis? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Loh, persamaannya Pak, persamaannya itu. Jadi kalau Bapak mau persamaannya EWOM sama dengan bla 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 sosial media itu harus ada persamaannya Pak. Ini yang semuanya luput semua. Semua. Ada berapa persen, sampai yang kecil-kecil, sampai ke indikator itu juga ada persamaannya. Yang ke indikator nanti keluar apa itu Pak? Sosial media yang keluar X11 itu nanti keluar koefisien apa nanti Pak? Loading itu, loading, apa namanya? Loading faktor. Lamiran. Lamun utara lambda ya kayak iso-iso ya. Lambda ya. Gitu Pak ya. Model persamaan matematisnya yang belum ada. Nanti kalau suatu saat Bapak membutuhkan, gimana sih Pak model matematisnya yang tak contohin? Ya, di disertasi saya ada. Jadi ada 3, model konseptual, model struktural, kemudian model matematis. Oke. Kemudian, model matematisnya ini Pak masuk di bab 3 metode penelitian ya Pak ya. Pak Gus Pandiar masuk di matematika. Masuk di bagian metodologi penelitian. Nah itu, coba H8-nya kayak apa sih? Coba lihat H8. Di slide. H8 bunyi hipotesis H8. Nah itu loh, misalnya perempuan atau laki-laki nggak usah dihipotesis no, gitu Pak ya, dicoret nanti Pak. Berarti bunyinya bagaimana? Gender memoderasi hubungan antara sosial media marketing dan purchase intention, di mana hubungan tersebut lebih kuat pada konsumen dengan ini sudah satu arah, ini one tail ini ya, sudah mengarah ke yang laki-laki kan gitu ya. Ini maksudnya gimana Pak? Untuk mengujinya ini bagaimana? Saya nggak ngerti kalau yang ini. Kalau yang ini jelas one tail, satu arah, karena laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Misalnya perempuan atau laki-laki. Ngomong sih banter lah Pak, rumah gue. Ini mau membandingkan apakah lebih kuat perempuannya atau laki-laki gitu Pak. Sampai detik ini saya belum punya solusi seperti apa, karena ini kalau tanpa menyebut di mana hubungan bla 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 itu selesai, oke. Tetapi ketika hipotesisnya bahwa jenis kelamin laki-laki, ya, belum apa Pak? Nah itu. Oh, bukan Pak. Di H8 itu masih dalam satu kalimat. Gender memoderasi hubungan antara sosial media marketing dan purchase intention, di mana hubungan tersebut lebih kuat pada konsumen dengan jenis laki-laki. Perempuan atau laki-laki? Atau? Nah iya Pak, pasti harus sebut. Nggak bisa dua-duanya. Ini kan sampean banci ini. Mau laki-laki mau perempuan, nggak masalah. Bukan itu. Jadi kalau mau menghipotesiskan ya ada bahwa gender dengan jenis kelamin bener gitu dengan jenis laki-laki memiliki moderasi yang lebih kuat pada hubungan sosial media marketing dengan purchase intention. Itu one tail. Kalau di ini kan bisa yang 5% di sini saja Bapak. Tapi kalau Bapak tidak menyebut itu kan 2%. Kan ya, 5% dibagi 2,5%, di sini 2,5%. Kalau di kurva normal itu.
Ngerti saya sampean? Moro-moro gak ngerti tak terang lagi. Oke, nanti didiskusikan. Atau Bu ini mau nambah ya? Oke, cara mengujinya juga akan berbeda nanti. Dibanding dengan cara mengujinya. Iya. Brand trust memperkuat hubungan antara sosial media marketing dengan purchase intention. Memperkuat pengaruh atau hubungan. Hubungan, memediasi ya. Bapak tahu enggak bedanya hubungan dengan pengaruh itu? Kalau di statistik itu. Hubungan itu simbolnya R kecil. Kalau R kecil di kuadratno ketemu pengaruh. Beda. Oke, wes nanti saya ini masukkan saja nanti perlu diskusi dengan para pembimbing. Bagus pembimbing kan? Ya, pembimbing di statistiknya nanti coba lihat baca buku statistik ya. Karena di sana pengaruh loh, sama kok moro-moro hubungan. Ya memperkuat pengaruh loh, konsisten itu Pak. Gitu ya. Oke. Hubungan itu bisa asosiatif. Ke sana bisa, ke sini bisa. Tapi kalau pengaruh sudah searti. Oke, itu nanti diperbaiki di hipotesis, kemudian mappennya populasi siapa sudah jelas ya sekarang. Populasi adalah calon pelanggan yang menggunakan produk-produk Batik Bono gitu ya Pak ya. Oke, sampelnya juga sudah oke, sudah mulai jelas. Menggunakan Rausoft. Teknik analisis data ya karena SEM maka persamaan matematika yang belum. Kemudian data collecting metodnya menggunakan apa Pak ini Pak? Bapak mau survei ngasih manual kayak biasanya suruh orang ngisi gitu ataukah menggunakan Google Doc? Mungkin mix Prof. Hah? Di mix. Ya, saya coba Google Form dikirim ke masing-masing followernya. Ini kalau kita dapatkan secara manual. Oke, ya sudah apa itu ya. Kemudian teknik samplingnya pakai apa? Teknik samplingnya. Mau random, purposive, accidental sampling atau bagaimana? Random. Hah? Random. Random. Simple random sampling. Caranya gimana? Ngetes lah saya. Ayo sama jawab. Kalau simple random sampling caranya bagaimana? Dari jumlah follower kita coba mana yang sedang aktif. Kalau di Facebook bisa nampak sedang aktif Facebooknya. Langsung dikirim. Oh, bukan, itu purposive sampling. Purposive, yang aktif, yang tidak aktif tidak. Ini pelajaran S1 penentuan teknik sampling gampang itu Pak. Mau diundi, dikopiok nomornya siapa yang muncul gitu. Gampang ngono. Ya Pak ya. Zaman wis dhuwur-dhuwur tang SEM nanti populasi sampel, teknik analisis sampel tidak bisa nanti. Gitu Pak ya. Jadi diapakan kira-kira? Kalau purposive bisa enggak Pak Afwan? Niat Pak. Niat. Iya. Iya. Iya, ini purchasing intention ya. Purchasing intention itu niat untuk membeli. Jadi, nah ini nanti yang didiskusikan sama promotor ya nanti Pak ya. Yang muncul aktif gitu ya. Memang mempermudah sampean. Sebetulnya itu yang muncul aktif pada karo accidental sampling itu sebetulnya. Ya, accidental sampling. Ya, enggak apa-apa. Dijelaskan gitu Pak ya. Oke. Kemudian pengumpulannya pakai survei dan gabungan antara yang formulir yang diberikan tadi ataukah dengan Google Doc. Oke. Kemudian, nah teorinya Bapak sudah membuat banyak teori tadi. Teorinya sosial media marketing. Coba kembali ke model sekarang. Kembali ke model. Saya ingin memberikan saran saja.
Oke, cukup, cukup. Nah, yang itu tadi. Jadi Bapak siapkan gini Pak ya, andai saja, Bapak siap-siap ini Pak Tengku ya, andai saja bahwa sosial media marketing itu ternyata secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap brand trust. Andai saja, Bapak harus menyiapkan teori mana yang mendukung bahwa sosial media marketing itu mempengaruhi brand trust. Nyicil Pak, nyicil untuk pembahasan nanti Pak. Caranya begitu, mencicil apa jadinya? Ya itu penting kalau saya loh ya kayak gitu. Bapak cari bunyinya apa? Yang penting saya enggak mau tahu teori of apa namanya plan behavior atau apa yang punya Eisen. Saya maunya itu bunyinya bagaimana sehingga ketika bahwa e-com itu dipengaruhi oleh sosial media marketing itu benar ya, karena ya itu apa bunyinya, bunyi teorinya sendiri ya. Kalau di ekonomi mikro itu kan jelas Pak ya, ketika supply itu tetap demand-nya banyak, maka harga akan meningkat. Ini itu sudah dimanapun Pak ya, benar Pak ya. Saya ingin bunyi yang seperti itu Pak, kira-kira itu seperti itu. Ya, sekarang ini Rusia tidak bisa ekspor pupuk, sehingga suplai pupuk di dunia itu turun karena diblokir oleh NATO dan seterusnya. Sedangkan permintaan banyak, maka harga akan meningkat. Jadi bunyinya ini Pak, teorinya ya, teorinya Pak bunyi, sehingga itu nanti bisa menjadi pegangan ketika terbukti bahwa e-com itu memang dipengaruhi oleh sosial media marketing dan seterusnya Pak ya. Ini saran untuk Bapak ya. Kalau ingin cepat seperti itu. Jadi wis disiapno kabeh. Semua kemungkinan jika ini terbukti dan tidak itu pembahasannya jangan sampai oh ini ada hubungan, ini pengaruhnya kecil bla 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 bla. No. Tidak cukup sampai di situ. Gunakan teorinya ini untuk mendukung jawaban itu. Oke. Saya kira itu. Ini sudah angket-angket terstandar semua Pak ya, angketnya dari luar semua Pak ya, dari bahasa Inggris Pak ya. Saya tanya, Bapak nanti akan melakukan uji coba instrumen apa enggak? Bapak akan melakukan uji coba instrumen. Ini asalnya kan bahasanya bahasa Inggris loh Pak ya. Misalnya purchase intention, Bapak ngambil dari Husnain dan Thor ini tahun 2017. Bapak kemudian mentranslate ini kan dalam bahasa Indonesia, betul? Nah, untuk itu Bapak akan lakukan uji coba apa enggak? Uji coba instrumen apa enggak? Iya, coba. Ya, coba. Tujuannya untuk apa? Tujuan uji coba instrumen untuk apa? Melihat apa? Validitasnya. Bukan. Jadi sampai nih pakai itunya, mic-nya pakai ya. Biar yang lain ya. Jadi sebetulnya karena Bapak sudah menggunakan angket yang terstandar, asumsi saya bahwa alfakron dari instrumen measurement skill-nya itu untuk purchase intention itu di atas 0,7 misalkan, reliabilitas konstruknya terpenuhi ya. Berarti sudah tidak usah diuji. Tetapi karena tujuan atribut itu kadang-kadang orang tidak ngerti loh Pak. Oh, apa sih atribut itu? Brand trust itu nggak ngerti loh orang itu. Mau apa maksudnya itu? Nah, ketika Bapak terjemahkan menjadi kepercayaan terhadap merek, atribut produk, dan seterusnya itu mereka sudah paham apa? Itu yang penting ya. Jadi menguji keterbacakan dan itu pun tidak perlu harus 30, harus 40. Kalau di psikologi terdapat kesalahan konsep yang kayak gini. Saya juga membimbing di psikologi dan menguji di psikologi. Enggak. Karena konstruknya sudah alfa kronbanya sudah di atas 0,7. Jadi Bapak bisa menguji 5 saja Pak paling agak. Artinya bahasanya Pak ya, bahasa bukan konten validity, bukan loh ya Pak. Bukan. Seperti itu. Oke, tujuannya itu.
Nah, setelah itu oke, nanti ketika Bapak sudah mengumpulkan semua data, 200 responden ya tadi ya? 200 berapa? 350. Hah? 358. Oke, setelah 358 itu terkumpul, barulah sebelum data dianalisis lebih lanjut, Bapak dengan SPSS lakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi bukannya tidak diuji, tetapi langsung semuanya. Semuanya, Pak ya. Tidak 30 lagi loh sebagai uji coba. Semuanya. Nah, setelah lolos valid dan reliabilitas, baru Bapak masukkan data ini, masukkan ke PLS untuk pengolahan lebih lanjut. Saya kira itu ya, Pak Tengku Kuspanjar ya. Dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih karena masukan dan saran banyak dan teknis ya. Jadi untuk selanjutnya dari kita kepada Bapak Dua, yaitu Bapak Agus, itu dengan yang kedua sangat bermanfaat kepada Dr. Budi memberikan masukan dan saran pada beliau. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Prof. Budi selaku Kaprodi sekaligus penguji dan Prof. Mia serta Associate Profesor Bapak Agus Hermawan, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Tengku gitu ya, saat ini sudah masuk di sesi seminar proposal gitu ya Bu, ya Pak ya, dengan support yang sangat luar biasa. Ayo maju, maju, maju gitu ya. Nah, akhirnya berani maju. Luar biasa, mudah-mudahan memotivasi bagi teman-teman yang lainnya gitu ya, Bapak Ibu yang lain untuk segera melaksanakan seminar proposal. Baik Pak Tengku, saya selaku co-promotor 2 gitu ya. Ada beberapa, saya memberi beberapa masukan gitu ya, karena kemarin tidak detail untuk membaca gitu ya, sambil lari-lari ya bimbingannya. Oke, yang pertama adalah terkait dengan yang ditulis di latar belakang, yang ditulis di ya ada riset GIP yang diuraikan oleh Pak Tengku di sini. Hanya riset GIP-nya ini masih belum ditemuan itu, masih diungkap ada pengaruh dan tidak pengaruh seperti itu. Apakah riset GIP-nya ditemuan itu hanya sekedar memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh dari berbagai penelitian yang dilakukan yang memiliki relevansi dengan yang Pak Tengku teliti gitu ya. Ini alangkah lebih baik gitu bisa menjadi agak lebih spesifik temuannya, sehingga tidak hanya sekedar satu hal itu memiliki pengaruh, kemudian penelitian lainnya tidak memiliki pengaruh gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan terkait dengan riset GIP, sehingga akhirnya akan mengerucut gitu ya, mengerucut dari riset GIP ini, akhirnya peneliti ini mengembangkan lagi gitu ya, mengembangkan lagi ke arah yang lebih ke arah yang lebih spesifik lagi yang itu belum disentuh gitu ya oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan definisi operasional. Ya, jadi kalau saya melihat definisi operasional ini masih nanti
tolong dikaitkan. Namanya definisi operasional berarti harus dikaitkan dengan objek risetnya. Ya, karena ini yang dilakukan objek risetnya adalah pada customer batik ya, Pak ya. Customernya ya. Ya, ya. Sehingga sosial media marketing apa sebenarnya? Sosial media marketing konsep operasionalnya. Apakah memang semua ini digunakan oleh Batik Bono gitu ya di dalam melakukan satu pemasaran gitu ya, atau enggak semua ini digunakan sehingga yang digunakan aja gitu ya, namanya definisi operasional sehingga harus terarah kepada objek risetnya ya, sehingga tidak terkesan seperti definisi konsep. Itu yang agar lebih menjadi lebih apa terfokus ya, itu EWUM, brand trust gitu ya, kepercayaan terhadap merek ya, sehingga betul-betul kalau sudah memakai Batik Bono ini merupakan merek yang apa sudah dinilai memiliki kualitas yang bagus gitu ya, tinggi. Nah, operasionalnya harusnya ke arah sana. Ya. Oke, begitu juga dengan variabel yang lainnya. Kemudian hubungan antar variabel ya, saya melihat Pak Tengku peneliti sebelumnya mengacu pada jurnal-jurnal, ada 67 jurnal yang Bapak acu. Mudah-mudahan sudah dibaca semua 67 jurnal ini, jadi tidak hanya judul. Ya, jadi mudah-mudahan betul-betul sudah dibaca semua sehingga bisa apa itu ya, mengetahui gitu ya isi masing-masing dan perbedaan dari satu jurnal penelitian yang sebelumnya yang dipakai acuan oleh Pak Tengku sehingga ini akan melengkapi. Mudah-mudahan ke arah sana gitu ya. Kalau dikaitkan dengan hubungan antar variabelnya, ini akhirnya ada, saya lihat kalau yang diacu oleh Pak Tengku itu banyak terkait dengan misalkan pengaruh atribut produk terhadap niat beli itu ya. Penjelasannya banyak banget. Jurnal yang digunakan juga banyak gitu ya. Begitu juga pada saat menjelaskan tentang sosial media marketing terhadap purchase intention yang dimediasi oleh EWUM. Mungkin di jurnal-jurnal sebelumnya yang diajuti banyak menggunakan itu sehingga penjelasannya yang di masing-masing hubungan antar variabel ini juga panjang yang bagian itu. Ya, saya lihat per subnya itu tidak memiliki proporsi yang sama gitu, yang proporsional. Jadi kalau pas tidak ketemu itu penjelasannya sedikit gitu ya, hanya satu alinea aja gitu ya, dua alinea, satu alinea sedikit saja gitu ya, sehingga saya lihat perlu ada keharmonisan proporsi yang ya mendekati samalah di antara keterkaitan antar variabel, karena ini pun nanti akan membantu Pak Tengku pada saat Pak Tengku nanti sudah sampai kepada pembahasan ya, jadi akan dibantu, ini akan membantu nih gitu ya, sehingga perlu ada ya paling tidak enggak harus kalau satu halaman setengah enggak begitu ya, tetapi paling tidak jangan terlalu jomplang gitu ya proporsinya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah tentang populasi. Populasinya ini yakin finite ya Pak ya, populasinya. Ya, jadi Bapak tergali datanya dari follower. Ya. Ini pada saat kapan Bapak menggali data follower ini gitu ya, ini harus diberi waktu gitu ya, tanggal, tahunnya, bulannya, karena kan bisa jadi namanya follower itu bisa bertambah gitu ya.
Sehingga pada saat kapan Bapak mengambil populasi ini gitu ya, karena biasanya kalau follower itu akan gerak terus gitu ya, bisa bertambah bisa juga berkurang. Ini jadi diberikan waktu gitu ya, pada saat kapan Bapak mengambil data untuk populasi ini. Oke, baik. Berikutnya adalah tadi sebenarnya juga sudah ditanyakan oleh Prof. Budi terkait dengan variabel gender. Hati-hati, variabel gender ini adalah variabel termasuk pada variabel dikotomi, ya, sehingga pada variabel dikotomi ini perlakuannya berbeda dengan jenis variabel yang kontinu untuk analisisnya nanti. Sama halnya misalkan ada yang sebenarnya itu variabel dijadikan variabel, tapi ada yang sebenarnya itu dimensi dijadikan variabel. Itu pun juga perlakuan dalam menganalisisnya berbeda. Ya, enggak apa-apa Pak, nanti sambil proses belajar ya gitu ya, karena memang harus ada perlakuan sendiri nanti untuk yang variabel yang jenisnya adalah variabel dikotomi ini. Ya, terkait dengan gender yang dijadikan sebagai variabel moderasi oleh Pak Tengku. Jadi kita ingin tahu ya, nanti Pak Tengku ingin tahu dari gender ini nanti apakah betul 2 ya Pak ya, jenis kelamin. Enggak ada 3 ya? 2. Ya. Oke, saya kira ada 3, 2 ya. Oke. Jadi nanti mohon bisa di ya sambil mencari gitu ya untuk perlakuan variabel dikotomi sebelum disemkan. Karena pengetahuan saya punya perlakuan yang berbeda. Ya, saya saran aja Pak Tengku gitu ya. Oke, itu aja saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ini dibuka kepada yaitu Bapak Agus memberikan saran dan masukan pada beliau. Terima kasih. Meskipun kita sudah beberapa kali diskusi, yang pertama adalah untuk dia yang di metodologi epistemologi aksiologi. Jadi epistemologi itu adalah pertanyaan besarnya apa sih kita melakukan penelitian ini dan ada alasan kuat kenapa tapi juga melakukan dan juga saya kira metodologi bahwa salah satunya adalah adanya gap yang bisa dijelaskan dengan penelitian dan perbedaan temuan yang kuantitatif antara studi peneliti dan penelitian ini yang saya lakukan banyak punya banyak perbedaan kontroversi. Tapi selain itu, sebenarnya Bapak bisa meninjau penelitian itu juga dari sisi yang empiris. Dan saya belum melihat ini meskipun pernah kita diskusikan. Yang pertama adalah sisi empirisnya nanti itu adalah lebih cenderung tanda petik gaya jam. Sementara ini secara mengejutkan ada pertumbuhan industri batik di Riau, sehingga Bapak ingin mengetahui apa yang mempengaruhi pembelian atau jual beli batik di sana. Itu berarti adalah sisi empirisnya. Sehingga mungkin saya tidak tahu Universitas Riau misalnya itu belum pernah meneliti tentang
batik ini. Tentunya Bapak bisa melihat atau mengikuti dari referensi yang dipublikasikan oleh Universitas Riau. Dan juga yang menarik ini ada pada satu kabupaten. Objeknya ini ada pada satu kabupaten. Tidak di Pekanbaru-nya, tapi adalah justru di salah satu Riau dan salah satu daerah kabupaten di sana. Sehingga dari sisi kesejarahan, mungkin kita pernah diskusi bagaimana kesejarahan munculnya batik itu di Kabupaten Pelalawan. Sehingga ini bisa memperkuat sisi empiris Bapak. Ya. Dan yang setelah saya baca, di sini juga yang menarik, batik Bolo, kemudian dari Jawanya namanya juga menggunakan nama Bolo, tapi saya tidak tahu nama Jawa ini jelas. Apakah ini juga punya alasan tersendiri mengapa tidak dia menggunakan budaya lokal atau lokalisasinya tetap Melayu, budaya Melayu yang tetap menggunakan kata-kata. Tapi penamaan usahanya itu beda. Nah, ini kalau kita lihat di antara 4 itu ada usaha batik air dan 6 usaha batik. Ada sejan, ada siap, ada gayu, ada kloso ini mungkin masih ada Jawanya yang menggunakan budaya Jawa. Kemudian ada jalur wangsing, saya tidak tahu apakah ini khas Melayu atau masih Jawa atau Gunung Toa. Tapi yang kita jelas sepakat kemungkinan dari kesejarahan pilihan masalah ini, batik ini adalah Jawa. Sehingga Bapak bisa mengemukakan di belakang ini, yaitu ini sebagai sesuatu yang baru. Dan saya juga lihat ulang produksi lain itu terinspirasi industri batiknya dari batik Jawa. Nanti saya menduga, dugaan saya, dia adalah market leader. Sehingga sebagai market leadership ya, dia akan menjadi panutan bagi industri batik yang lain untuk menjadi followernya istilahnya. Bapak baca lagi tentang teori marketing leader. Nah ini sehingga bisa memperkuat juga latar belakang mengapa batik Bono atau mengapa penelitian ini juga dilakukan. Nah, jadi sisi teoritisnya ada, sisi empirisnya ada. Sehingga nanti dampaknya tentunya adalah bisa dampak teoritis dan bisa dampak praktis. Sehingga Bapak bisa memberikan anjuran praktis bagaimana supaya industri batik di sana itu bisa berkembang. Ini yang saya lihat kalau kita lihat dari sisi ontologinya ya, alasan mengapa Bapak melakukan penelitian ini sehingga pantas, sekali lagi pantas untuk menjadi disertasi. Tidak hanya sekedar kalau kita lihat memang dari sisi variabel-variabelnya, sebenarnya ini di S1, di S2 banyak yang jadi. Jangan ada anggapan seperti itu. Tapi harus ada alasan kuat mengapa ini pantas disebut sebagai disertasi. Itu saran saya untuk latar belakang. Oke. Yang lain masukan saya. Di latar belakang hendaknya setiap satu paragraf kalau membicarakan satu topik atau permasalahan tertentu itu kita satukan. Nah ini saya kasih lihat, saya tidak ada tiga paragraf yang semuanya itu membahas tentang grand trust di halaman 10. Ya, diskusi tentang grand trust terkait dengan marketing sosial media marketing dan purchase intelligence. Nah ini Bapak bedakan
ketika dijalani. Nah, coba dicermati yang lain lagi, ya, yang lain. Jadi satu topik, satu permasalahan yang didiskusikan dalam topik yang sama, hendaknya jadikan satu aja. Jadi 3 ini jadikan satu paragraf. Gitu. Ya. Nah, ini Pak Budi Gumening mempermasalahkan gender, ya, gender, tapi dilihat dari perspektif perhitungan statistiknya. Saya justru mempermasalahkan yang lain. Pertanyaan besarnya, ketika satu penelitian permasalahan tentang variabel tertentu, ya, atau soal tertentu, itu biasanya memang di situ ada hal yang memang perlu dilakukan penelitian. Nah, ketika kita melakukan penelitian tentang gender, maka di situ sebenarnya seharusnya muncul apakah perlu, sekali lagi apakah perlu gender ini sebagai bagian yang penting untuk diteliti untuk membedakan bahwa perilaku konsumen atau behaviornya memang berbeda ketika membeli batik. Ya. Apakah memang itu? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, saya kira tidak perlu kita memasukkan sisi gendernya. Ya, seperti misalnya orang katakanlah bekerja, itu masalah gender jelas ada ketika seorang majikan menggaji untuk pekerjaan yang sama antara laki-laki dan perempuan memang dibedakan. Untuk olahraga, tenis pernah jadi masalah yang besar. Petenis pria lebih dikasih hadiah yang tinggi dibandingkan dengan petenis wanita. Sehingga akhirnya terjadi gerakan feminisme. Dan akhirnya pada akhir-akhir ketika Wimbledon itu dilakukan, hadiah antara yang laki-laki dengan perempuan sama. Nah, saya tidak menemukan, mohon maaf. Ketika konsumen membeli batik, ya, itu apakah ada perbedaan perlakuan, ya, atau perilaku ketika seseorang membeli batik? Saya belum melihat itu. Mungkin kalau ada dan Bapak temukan di dalam konteks budaya di mana di Riau, silakan itu dijadikan sebagai alasan. Tetapi kalau tidak ada alasan untuk membedakannya antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perilaku, sebenarnya penelitian itu sia-sia. Atau dengan kata lain, kalau sebenarnya sama sih, kalau seseorang membeli batik itu, ya, antara perilaku laki-laki dengan perilaku perempuan tidak ada signifikansinya. Nah, itu lebih baik kita hilangkan aja karena tidak ada alasan. Saya sudah menganalogkan tadi yang apa untuk olahraga tadi, ya, atau yang lain yang upah. Misalnya itu jadi permasalahan yang antara upah laki-laki dengan upah perempuan dalam sektor tertentu, kecuali mungkin di PNS itu sudah tidak ada perbedaan. Tapi dalam sektor-sektor tertentu masih terdapat untuk pekerjaan yang sama. Kalau itu Bapak temukan, monggo. Ini digunakan, ya. Ini saya sebagai saran. Tuh. Kemudian ini kecil, mungkin ya, di dalam tulisan memasukkan judul, memasukkan judul di dalam tulisan, dalam konsepnya ini. Ini saya masih menemukan beberapa. Ini dihilangkan saja. Karena pembaca dengan disebutkan nama penulis dan tahunnya akan bisa merujuk pada referensi. Ya. Tentang dia mau tahu judulnya ya dilihat saja di referensi, tapi tidak masuk di dalam tulisan. Kemudian ini juga mohon maaf kemarin saya juga mengajukan bahwa kepada yang bersangkutan hipotesisnya ada
Ada 9 ya. Kemarin sudah saya anjurkan supaya ditambah, atau kalau bisa karena disertasi lebih baik 10 lebih di hipotesisnya ya. Nah, mengapa ya? Ya kita melihat kompleksitas permasalahan mungkin akan berbeda. Karena batik kemarin saya menganjurkan supaya ada masuk atribut produk sebagai salah satu variabel. Atribut produk itu biasanya konsumen membeli berdasarkan preferensi dia, apakah dia melihat kualitasnya, ya kualitas produk, apakah dia melihat dari harganya yang melekat pada batik tersebut, ya, atau desain. Mungkin desain yang menarik, yang jelas menarik untuk apakah ini juga dipertimbangkan oleh konsumen. Nah, meletakkannya nanti tentunya Bapak memiliki kewajiban untuk mencarinya di mana ini letaknya, posisinya. Apakah intervening atau yang variabel independen, terserah nanti Bapak cari sendiri. Yang terakhir, ini referensinya rupanya belum diurutkan. Ya, belum. Belum diurutkan. Belum diurutkan cara apa? Di short. Itu saya belum. Ascending gitu. Ascending. Iya, iya. Ascending. Iya, ascending. Mulai asal sehingga tadi saya kerepotan mencari. Dan saya juga belum menemukan, Pak. Referensi misalnya beberapa. Bapak mengambil sosial media marketing dari sumber isi pertanyaannya dari Kim&Co. Saya belum menemukan di referensi. Padahal ini Bapak sebagai bukan pertanyaan, ya kan, bukan presiden. Saya mengajukan karena Kim&Co-nya adalah tahun 2015, ya, 2015. Saya sangat mengajukan kalau referensi itu 10 tahun lagi. Ya, semua yang baik dari 10 tahun terakhir, yang lebih baik lagi 5 tahun terakhir, yang sangat baik tentunya dari 3 tahun terakhir yang sangat baik. Coba cari itu. Kemudian Bapak semuanya sumber untuk kuesionernya hanya satu semua. Ya, hanya satu sumber semua. Tolong kalau disertasi ada beberapa yang Bapak jadikan rujukan tentang sosial media marketingnya, tentang demonstrasinya, tentang ilmunya, karena banyak penelitian tentang ini dan mungkin ada beberapa penulis yang mempublikasikan kuesionernya atau kisi-kisi resumennya atau indikatornya mungkin juga tidak. Nah, tentunya kita sebagai peneliti memiliki kebebasan untuk itu dan tolong dipertimbangkan sebanyak mungkin, artinya selengkap mungkin, sedalam mungkin referensi itu sehingga tidak meninggalkan mungkin beberapa pertanyaan yang luput, ya, luput. Nah, misalnya ada 8 indikator, ternyata yang diambil hanya 7 indikator. Jangan sampai seperti itu. Tapi yang selengkap mungkin. Untuk juga catatan saya itu adalah produknya adalah produk barang, ya. Yang jumlah yang dikutip kuesionernya itu jangan produk yang jasa, ya. Ilmunya juga demikian, ya. Satu karakteristik produk, ya. Karena kemungkinan kalau kita mengambil yang jasa karena 4P dan 7P-nya berbeda, itu akan pertanyaannya juga berbeda. Prof. Budi tadi sudah menyinggung bahwa pada dasarnya itu kalau sudah dipublikasikan itu berarti sudah valid, reliable sebenarnya. Kalau tentunya jumlahnya itu adalah Q2 atau Q1 atau Q3 lah, ya. Itu seperti itu. Tapi selengkap mungkin, sedalam mungkin dan juga sehati-hati mungkin dalam konteks translatifnya atau penerjemahannya itu akan menyebabkan kualitas nanti lebih baik. Dan juga nanti mungkin kalau Bapak tidak keberatan tentunya bisa di-share ke saya bagaimana bahasa Inggrisnya dan bagaimana Bapak mentranslate-nya. Tapi kalau Bapak percaya ada orang yang dari New York jauh, ya,
itu bisa memahami translation-nya atau penerjemahan. Jadi ini tolong ditambah sumber untuk kuesionernya. Dan juga dalam pustaka tadi sudah saya singgung diurutkan. Diurut itu bukan karena artinya dia badannya pegel dan diurut ya. Di aspek namanya tidak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Agus telah memberikan masukan. Selanjutnya pada pemilihan sekaligus pemotor ini memberikan masukan dan saran pada beliau kembali di sini. Terima kasih Pak Materi sebagai moderator. Dan 2 jam. Pada waktu kita hanya berapa Pak Udi alokasinya 1,5 jam. Iya. Alokasinya itu hanya 1,5 jam. Maksimum 2 jam. Jadi kita sudah 2 jam sampai akhirnya nanti. Sudah ada tiba-tiba telepon orang main-main. Jadi sebentar saja habis biar enggak kecapean. Pak Tengku saya lihat tadi ya. Tidak nyatet ya, mencatat saran-saran masukan. Ya, mencatat ya. Tapi Pak Tengku ngerti yang disampaikan mulai dari Prof. Budi, Bu Wening, Pak Agus, nanti ngerti ya. Oke, alhamdulillah. Saya cuma khawatir Pak Tengku ngantuk terus lupa tadi yang disampaikan apa. Nah, sebenarnya tidak bisa ulang kembali gitu ya. Apa yang disampaikan. Tolong dicatat. Tapi memang variabelnya tambahan ada beberapa tersebut ya, sehingga di judul itu kuat. Jadi kalau nambah atau mengurangi, ya, itu konsekuensinya semuanya dilihat. Gitu ya Pak. Itu dari ini ya. Tapi yang boleh dibahas, nanti kita diskusikan lagi. Kemudian pulau pesantren, nanti Bogor, kemudian bersama desainnya itu belum ada biasa, kemudian saya sampainya impor sepatu, kemudian Stefan, varian yang kecil ini memang banyak tak dukungan jurnal lainnya. Nanti Bapak bisa membaca mengenai data nominal, laki perempuan, kemudian disesuaikan dengan data interval, bagaimana itu ada, gitu Pak, dikonversi, gitu ya. Nanti bisa dilihat dari jurnal-jurnal yang merujuk itu, bagaimana gender. Karena kok gender sebagai regulasi buat sekarang jurnal dan itu kaitannya terus sekali dengan media sosial. Perempuan itu lebih banyak. Iya, kalau berbelanja itu menggunakan media sosial, bahkan bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah lepas dari itu. Ya di depan dunia, waduh, hampir terus kamusnya ini. Bu Mega. Ya, jadi itu kebanyakan perempuan, apalagi batik bisa belajar bahasa perempuan apa, gitu ya. Sehingga kemarin kita mengusulkan sebagai yang ini ya, jadi kita belum ada pertanyaan kita. Nah, kalau pertanyaan gimana, Pak? Tentu juga harus mencari jawabannya. Gender sebagai profesi juga salah satu dari makanya ini. Kenapa? Ya, karena kalau bebas ini adalah media sosial marketing. Sehingga namanya kalau sekarang ide ya karena kecuali yang lansia hampir masih tentang itu Facebook gitu ya.
melihat komen masalah sebuah kalau dia suka juga harus follow. Saya bisa ngecek WC nambah lupa bisa, punya guru karena saya ngecek juga bisa gitu. Sehingga kalau ditanya tentang gender dari mulai 2005 jadi sejajar dengan interval seperti apa dan itu ya Pak. Itu saja saya tidak lama-lama sudah lewat waktunya ini sudah pada capek Pak. Bisa lihat kita sudah pada manusia kita sudah jam segini sudah untuk elon begitu ya. Oke, baik, terima kasih itu saja Pak itu yang dicatat untuk revisi. Terus belajar untuk saya kira kita tahun ya, tentu saya juga. Pak itu tahu dari tahun. Nah, ilmu kakon itu nyata bisa dipelajari, ini bukan perusahaan, bukan suapan. Kalau ada niat ini semua akan diberikan jalan terlihat apa itu ya Pak. Jadi silakan mantan dan Amin. kita bisa lulus tepat waktu. Walaupun tidak cepat waktu, cuma tepat waktu. Misalnya itu yang berarti sampai jadi dia pintar dia tanya Pak Tekesiannya ayo Pak itu ya berkebun masa itu banyak yang Pak Tekes sama mereka sama dari negara supaya terbatas dan bisa segera gitu ya. Baik, saya kembalikan ke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak banyak yang masukan sangat tepat rasa ini sudah 2 jam kita bersama dan seperti ini banyak masukan yang disampaikan mulai dari audiens dan juga secara offline maupun secara online. Terima kasih banyak dan juga masukan dari Budi dan sebagai peneliti mana kita menekankan tentang bersama struktural mungkin juga tentang pengambilan faktornya dan juga masalah jadi jika dilanjutkan oleh ini kita ini masalah sistemnya buat lagi kemudian juga ada definisi variabel juga banyak hal yang kemudian Waktu saya datang. jadi masalah buat lagi terakhir tadi dia memberikan masalah mungkin ada masalah gender tadi yang dipertimbangkan